Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu memegang tangan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang lemah dan terbatas selalu di dalam genggaman tangan-Mu, selalu dijaga, selalu ditolong. Kami rindu Tuhan di tengah segala keadaan hidup kami. Bahkan ketika badai hidup itu datang, kami mau terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Tapi seringkali tidak mudah. Seringkali kami mempertanyakan Engkau. Seringkali kami meragukan Engkau. Bila melalui bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami kembali diteguhkan. Kami kuat karena kami punya Tuhan yang selalu menjaga kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan kami juga bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan satu tema kekuatan di tengah badai. Bukan kebetulan tema ini dipilih, jadi ini tema kan dibuatnya dari tahun lalu harusnya ya, akhir tahun lalu, pas sekarang di dalam keadaan badai kan gitu ya. Jadi kayak pas kemarin saya persiapan tuh kayak, kok pas ya temanya disampaikan di masa seperti sekarang. Saya kira firman Tuhan selalu berbicara tentu bukan hanya, wah karena sekarang sedang ada masalah makanya temanya ini enggak. Saya kira setiap kehidupan kita, hari ini kita mau belajar bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika ada di tengah badai. Kita akan bahas Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan fokus hanya di ayat ini karena di ayat ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Jadi saya nggak akan lihat ayat-ayat yang lain, hanya beberapa nanti ada yang saya bacakan ya. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini. Saudara berbicara kekuatan di tengah badai, mungkin kalau kita baca ayat tadi, ini ayat yang sebetulnya banyak dari kita pasti tahu gitu ya. Bahkan kita juga tahu di tengah segala kesulitan hidupku, badai hidupku, kalau sekarang pergumulan pekerjaanku, mungkin keadaan keluargaku, aku harus terus mengandalkan Tuhan. Tapi saudara, namanya badai itu enggak gampang kan saudara ya. Kalau lihat badai itu kita bayangkan aja, apa waktu di tengah badai kita itu masih bisa ingat Tuhan kan gitu saudara ya. Kadang di tengah segala krisis, di tengah kesulitan, betulkah kita datang berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saudara, saya ingat satu kali waktu itu ke Jakarta sama istri, saya ikut sama kokonya istri saya, berarti koko ipar ya, terus naik mobil. Tahu-tahu di tengah jalan tuh mobilnya tuh keluar asapnya, kebakaran saudara. Mantap ya saudara, pengalaman naik mobil terbakar tuh baru sekali itu saudara. Dan gak rencana lagi kan gitu ya. Tapi yang menarik gini, 4 orang ini tuh responnya tuh beda-beda. Jadi yang satu panik, teriak-teriak, mobilnya kebakar. Terus istri saya ternyata luar biasa. Dia langsung cari air, wah keren ya. Terus yang satu lagi nyuruh-nyuruh, ini gini, ayo ambilkan ini. Kira-kira saya ngapain? Santai, kan saya beriman kan saudara ya. Jadi hari itu saya santai, terus saya baru mikir, iya ternyata saya itu secuek itu orangnya gitu ya. Nah saya mikirnya gini loh, semua orang panik, kalau saya ikut panik kan ruwet kan. Mending nonton aja kan gitu ya. Wah paling beriman yang mana saudara? Saya kan kayak di tengah badai, betul itu serem, apinya akhirnya kebakar mobilnya, depannya kap mesinnya itu udah kebakar gitu ya. Oh sorry, yang satu itu teriak-teriak, kayak nangis panik tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Yang lain ada yang pergi, ada yang nyuruh-nyuruh, ada yang nangis panik. Dan saya tenang di dalam
genggaman tangan Tuhan gitu ya, kayak soante enggak. Saya itu mulai mikir unik juga ya. Dan enggak sih, habis itu kalau ada misalnya terulang ya belum tentu sesantai itu kan. Karena waktu itu sudah ada yang panik ya, saya merasa ya udah sudah ada yang cari air kok, ngapain saya harus ruwet-ruwet kan gitu ya. Tapi saudara, contoh ya, ketika kita di dalam keadaan-keadaan yang sulit, apakah kita bisa betul-betul mengandalkan Tuhan, kita itu punya kekuatan, kita bisa merasakan satu kedamaian bersama dengan Tuhan. Saudara, kadang ketika menjalani hidup ini ternyata nggak segampang itu kan saudara. Kalau gampang ya nggak ada orang yang stres, nggak ada orang yang khawatir, nggak ada orang yang depresi. Kan semua itu nggak, jalurnya itu nggak selalu ideal kan saudara. Banyak keinginan kita, banyak rencana kita yang akhirnya juga tidak terwujud kan. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Dan kalau di dalam pertanyaan iman ya saudara, bolehkah kita itu bertanya kepada Tuhan? Kita itu kayak komplain, kalau di ayat ini kan dia kayak mempertanyakan Tuhan, hidupku tersembunyi, hakku tidak diperhatikan. Masa sih Tuhan itu nggak ngurusi mereka? Masa Tuhan itu tidak peduli kepada mereka? Saudara, di dalam badai hidup itu tidak mudah untuk kita boleh terus melihat dan mengandalkan Tuhan. Ternyata saya juga nggak setenang itu kok. Di dalam banyak masa hidup saya pun tanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak seperti ini yang sudah saya rencanakan? Harusnya tuh seperti ini Tuhan. Saudara, apakah Tuhan mengizinkan kita untuk bertanya dan berseru kepada Tuhan? Saudara, justru di dalam perjalanan iman, waktu saya baca bagian ini, saya bersyukur Tuhan tuh izinkan kita boleh di dalam kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidaktahuan kita datang dan berseru kepada Tuhan. Mungkin kita cuma tanya Tuhan kenapa? Saudara, di dalam kehidupan iman kita, saya yakin kita tidak dipanggil untuk iman yang buta gitu ya, yang sudah pokoknya pasrah aja, pokoknya sudah nggak usah takut dengan hidupmu gitu ya. Kan nggak mungkin kan saudara. Misalnya kita sakit gitu ya, ya udah doa aja pasti sembuh, betul kan saudara? Nggak punya uang, doa aja nanti ada yang akan kirimkan uang. Apakah hidup kita akan seperti itu? Atau mungkin ada banyak pertanyaan, Tuhan kenapa aku harus alami ini, harus alami itu? Saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin kita pertanyakan. Saudara, ketika kita mencoba merenungkan bagian ini, kenapa saya mulai dengan hal ini, saudara? Ada banyak pertanyaan yang akhirnya kadang membuat kita mempertanyakan siapa itu Tuhan. Mempertanyakan karyanya. Tapi saudara, saya bersyukur hal ini pun diizinkan oleh Tuhan. Buktinya dimulai dengan pertanyaan itu dan akhirnya firman Tuhan berikan kekuatan. Saudara, Tuhan memberikan satu hal kepada kita di tengah kelemahan kita, justru di tengah ketidaktahuan kita. Seharusnya kita bertanya kepada Allah yang Maha Tahu kan. Kalau anak nggak ngerti kan ya akan tanya ke orang tuanya kan, betul kan saudara ya? Masa ada orang tua bilang nggak usah tanya-tanya, nggak usah belajar apa-apa, kan nggak mungkin kan saudara. Tapi ketika dia bertanya, kita menjawab, mungkin dia juga nggak ngerti. Saya percaya Bapak yang baik juga akan mendengarkan setiap pertanyaan itu saudara. Dia izinkan kepada kita untuk bertanya. Bahkan saya juga yakin Tuhan kita itu lebih besar daripada pertanyaan kita itu kan saudara. Tidak ada pertanyaan dari kita yang Tuhan tidak bisa jawab. Bahkan keraguan kita pun dia bisa jawab. Karena itu saudara, kalau kita coba melihat keadaan hidup kita saudara, pernahkah kita tinggal di dalam pertanyaan-pertanyaan itu saudara? Saya nggak bilang kita ini orang-orang hebat yang terus berjalan tanpa pernah bergumul dengan kehidupan kita. Saya berkali-kali mikir kenapa Tuhan saya melayani di Elyon. Loh, itu kan jadi pertanyaan kan saudara ya. Dulu saya sebelum masuk Elyon saya ingat saudara. Ada teman saya bilang, paling kamu nggak lama di Elyon, ini betulan saudara. Jemaat sini ada yang bilang gitu. Paling kok Davi bertahan setahun, ada saudara, menubuatkan. Ternyata sekarang sudah berapa lama? Kebablas saudara. Saya 15 tahun di Elyon gitu ya. Jadi bayangkan kayak dulu aja sudah ada yang 15 tahun. Sampai sekarang malah jadi pertanyaan buat saya. Kenapa Tuhan kok diizinkan selama ini kan? Saya kadang berpikir kenapa harus melayani di pos PI gitu ya.
Dulu waktu saya jadi hamba Tuhan pertama, saya tuh idealis sekali, saudara. Saya mau melayani di youth, saya mau melayani anak muda. Bahkan kalau ditanya tuh, sampai kapan? Sampai tua, saya mau melayani anak muda terus gitu ya. Waktu dikirim ke Palma, kok nggak ada anak mudanya gitu ya. Tiap hari saya bertanya kepada Tuhan gitu ya. Ini saya ngelayani kok jadi AI, jadi mak-mak gitu ya. Kayak usiawan semua. Dulu anak muda kok sekarang ganti muda juga ya. Di sini pasti nggak mau dibilang tua ya. Kayak ya muda yang duluan gitu ya. Pada masanya ya kasar ya. Tapi kayak kenapa Tuhan? Lalu masuk di sana pergumulan izin gereja dan sebagainya. Kenapa Tuhan izinkan itu? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin kita pun kadang juga mempertanyakan itu. Saudara, sebetulnya ketika kita bertanya, justru itu menunjukkan apa sih saudara? Yaitu keadaan manusia. Karena memang banyak hal yang kita nggak bisa ngerti kok saudara. Kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Ada satu contoh saudara, ini tapi agak nggak jelas. Saya tuh bingung waktu persiapan ini cari ilustrasi khotbah tentang pertanyaan kepada Tuhan. Nah ini pertanyaannya gini, pernahkah kamu bertanya kenapa Tuhan memberi sayap kepada ayam? Nah, saudara pernah tahu saudara? Kira-kira ayam itu ada sayapnya buat apa sih saudara? Ayam terbang gak sih? Saya baca ngapain sih ada pertanyaan ini kan gitu ya. Baru bahas serius kok. Kenapa ada sayap pada ayam gitu ya? Tidak bisa terbang, dia juga nggak bisa ngapung kalau mau berenang. Ternyata sayap diberikan kepada manusia untuk dimakan, betul ya? Ya kan betul kan, harga sayap ya mahal toh. Ada restoran yang jual sayap tok kan? Masa itu bukan rencana Tuhan, saudara? Ternyata mungkin ya saya nggak ahli perayaman ya, saudara ya. Cuma iya kan banyak orang penggemar sayap tuh, saudara ya. Saya sih enggak saudara. Ada yang gede makan yang dagingnya kan enggak ya. Tapi saudara ada yang suka sayap kan? Waktu dibaca, tapi ini ilustrasinya agak rohani. Kita seperti sayap itu juga gitu ya. Kayaknya mungkin kecil, tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan melihatnya besar. Harganya mahal juga. Ini kata ilustrasi ini ya saudara. Bukan ChatGPT kalau yang ini saudara. Waktu saya buka cari-cari bahan gitu ya. Saudara, itu kan pertanyaan kan. Kenapa ada sayapnya kan gitu kan. Ya, Tuhan yang tahu kan. Kita juga kadang ada banyak hal yang kita juga tidak tahu itu kenapa. Saudara, ketika badai kehidupan itu datang, saudara, saat itulah mungkin akan semakin banyak pertanyaan itu kan, saudara. Tuhan, aku sudah berjuang begitu keras, kenapa kok masih belum ada hasilnya? Aku sudah nabung kok sekarang malah habis semua. Aku sudah bekerja keras, aku sudah mengorbankan segalanya. Tapi kok hasilnya seperti ini? Mungkin kita bertanya, kenapa kondisi bangsa ini harus seperti ini? Kenapa kondisi keluargaku harus seperti ini? Saudara, satu hal yang indah, Tuhan izinkan kok kadang pertanyaan-pertanyaan, bahkan keluhan kita itu saudara. Ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak. Dia merasa diabaikan saudara. Dia mempertanyakan juga, Tuhan kamu tuh kok enggak adil sih. Kamu kok enggak memperhatikan aku, kok cuma memperhatikan orang lain. Saudara pernah enggak punya pikiran itu saudara? Kok keluarga lain lebih enak ya? Kok anaknya lebih lucu ya? Anak orang lain kan kadang nampak lucu kan saudara ya. Padahal enggak, anak kita yang paling lucu harusnya kan gitu ya. Tapi kayak, kenapa Tuhan? Dan ini pun Tuhan izinkan. Justru di dalam kelemahan manusia, di dalam segala keterbatasannya. Saudara, saat itu mereka ada di pembuangan. Mungkin ada banyak pertanyaan kapan masalah ini bisa selesai, kapan ada pengharapan itu. Tapi saudara, kalau kita lihat perikop ini kan masuk bagian kedua dari Yesaya ini, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Itu catatan untuk pasal 40 sampai 48. Satu bagian di mana Tuhan mau berbicara, ada keselamatan itu, tapi kamu masih di pembuangan. Ada pengharapan itu, tapi kami masih harus berjuang di dalam kehidupanmu. Saudara, mungkin kita juga bertanya ya, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya, kok aku belum dapatkan yang aku inginkan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini saudara, sebetulnya menunjukkan apa sih? Menunjukkan memang kita itu terbatas untuk tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena itu di badai kehidupan ini saudara, jangan hanya berhenti bertanya, tetapi
Coba sekarang kita coba pikirkan, renungkan lebih lanjut saudara kalau lihat di bagian ini. Dia tidak cuma bertanya, tapi sekarang pikirkan sungguh-sungguh, ayo kamu coba renungkan. Ayat ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini menarik ya saudara. Loh, kamu tuh ngerti nggak sih? Kamu tuh harusnya tuh sudah tahu. Harusnya kamu tuh sudah tidak perlu mempertanyakan itu lagi. Tetapi kenapa pertanyaan itu masih kamu berikan? Saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, kenapa keluhan-keluhan itu masih muncul, saudara? Karena kita nggak fokus kepada Tuhan. Kita masih fokus kepada diri kita, kita fokus kepada keadaan kita. Akhirnya di dalam badai kehidupan itu kita mengeluh. Kita tidak percaya, bahkan kita mempertanyakan Tuhan. Saudara, hari ini yang kita bahas nggak yang rumit-rumit tapi sederhana dan semoga jadi perenungan saudara. Siapa sih sebetulnya Tuhan kita, saudara? Waktu menghadapi badai kehidupan, siapa sih Tuhan yang akan memberikan kita kelepasan itu? Siapa Tuhan yang akan membawa kita melewati badai itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh kenal Dia dan kuasanya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi karya Tuhan itu? Lalu apakah kita sudah bisa melihat cara Tuhan itu berbeda? Saudara kalau lihat ayat ini ya, dia kan merasa Tuhan itu nggak ada, merasa nggak adil. Lalu kemudian Tuhan berikan banyak kalimat di sini firman Tuhan, akan ada kekuatan, kekuatan baru seperti Raja Wali terbang. Dan terakhir, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, cara Tuhan berbeda dengan cara kita, saudara. Bahkan ketika kita merasa, aku sudah tidak bisa melangkah, kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk terus berlari, saudara. Memampukan kita untuk terus berjalan. Waktu seolah-olah pintu itu sudah tertutup, Tuhan akan punya cara kalau Tuhan mau membawa kita sampai ke tujuan itu, saudara. Tetapi ini adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang melampaui kesulitan kita, melampaui semua permasalahan hidup kita, saudara. Siapa sih Allah kita itu, saudara, yang akan memberikan kekuatan di tengah badai itu, saudara? Saudara, di situ dikatakan Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saudara, kekal ini berbicara Tuhan dari zaman ke zaman. Zaman bukan sekedar waktu sekarang. Bukan Tuhan hanya di kondisi sekarang, di momen ini, tapi Tuhan yang berkuasa, kalau tadi dikatakan dulu, sekarang, dan selamanya kan, saudara. Ini berbicara Tuhan yang betul-betul berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, sampai ini aja kalau jadi perenungan ya, saudara. Kalau kita khawatir, berarti kita itu lupa apa sih, saudara? Tuhan pernah nolong kita kan pasti di masa yang lalu. Kenapa kok kita harus takut? Di Elion Palma sekarang ada KTB bapak-bapak ya. Kemarin tuh baru bahas tentang keuangan gitu ya. Tentang investasi, tentang apa yang pelajaran hari Kamis kemarin. Lalu ada satu orang, ya ini yang paling senior bilang gini, saya sudah melewati semua krisis gitu ya. Nah kalau yang muda kan sharingnya kan, sekarang pekerjaan saya sulit gitu ya. Betul kan saudara? Tapi yang senior ini ngomong sederhana, saya sudah melewati krisis tahun ini, wah saudara. Yang muda-muda agak kaget kan masih merasa ini krisis ini berat sekali kan. Tapi saudara lihat, gereja ya bertahan dari krisis ke krisis. Mungkin ada saudara di sini yang juga ngalami semua krisis itu dan masih ada sampai hari ini kan. Itu kan pertolongan Tuhan kan. Karena dia bukan Tuhan yang dibatasi oleh waktu kemarin, dia nolong kita kemarin, berarti hari ini tidak akan menolong kita kan, enggak gitu kan saudara. Dia Tuhan yang pernah meluputkan kita ketika kita pernah kesaksian, aku dulu ada bahaya dan aku dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan yang sama akan meluputkan kita, akan menjaga kita di masa yang akan datang. Ketika dikatakan menciptakan bumi dari ujung ke ujung, dia juga Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Mungkin kita doa pun kadang kan agendanya sudah diatur kan, saudara. 1 ini, 2 ini, jawabannya harus seperti ini. Saudara, Tuhan gak bisa diatur seperti itu, saudara. Dia melampaui itu, saudara. Kalau kita mungkin doanya, Tuhan jadikan supaya jemaat di sini aktif, bisa melayani di gereja. Loh mungkin Tuhan mau jadikan Elion Satelit jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kan bisa kan, saudara. Kita sekarang ngirim misionaris, tapi kan bukan orang Elion asli ya, siapa tahu dari Elion Satelit ada yang mau, saudara, dikirim ke Afrika, masih banyak, saudara, di dunia ini yang bisa dikirimkan. Tapi saudara kan mungkin doanya, ya banyak ya yang datang ke gereja. Mungkin
gereja ini bisa dipakai lebih besar lagi. Kemarin di katekisasi di Palma ada diskusi tentang ini. Ngirim misionaris, saya juga bilang tentang pekerjaan besar. Tapi yang ikut kan tua semua kan. Terus mereka tanya, kalau saya masih bisa Pak dikirim jadi misionaris gitu ya. Saya kirim, tidak ada yang mustahil buat Tuhan gitu ya. Ya betul kan saudara, kan nggak tahu. Tapi saya bilang paling nggak misionaris di sekitar rumahmu kan gitu kan. Ini loh sekarang gereja ini butuh orang juga untuk boleh memberitakan kabar baik, untuk boleh melayani. Semua harus ambil pekerjaan Tuhan itu. Saudara, kita membatasi Tuhan. Kita maunya cepat, kita tuh lupa menempatkan Tuhan. Kalau dia itu berkuasa, dia nggak bisa dibatasi, saudara. Saudara, kalau kita membatasi Tuhan ya saudara, itu mungkin sama kalau saya ingat tuh anak saya, saudara. Anak saya ini kan umurnya baru mau 4 tahun, saudara. Jadi Oktober ini baru 4, tapi sudah TKA gitu ya. Dia berapa kali ini punya pertanyaan yang ini sulit untuk dijawab gitu ya. Jadi dia mulai sekarang lumayan sering punya pertanyaan ini. Tuhan itu selalu menyertai ya Pak? Waduh, ngeri ya pertanyaannya kok agak, karena dia suka dengar vocab-vocab karena suka ikut kebaktian umum, saudara. Jadi dia di rumah itu sering jadi liturgos. Dia suka nyanyi lagu Gloria Patri yang pokoknya lagu-lagu orang besar dia seneng gitu ya. Terus tahu-tahu megang remote dia khotbah pernah, saudara. Hanya baru apa? Khotbah gitu ya. Wah, saya bisa khotbah, saudara. Enggak, belum bisa kalau itu. Pertanyaannya cuma Tuhan itu menyertai ya. Loh, kenapa? Nah, itu kan mulai menarik kan. Iya kan, akhirnya saya nangkep. Kan kami itu sering bilang, jangan takut ada Tuhan Yesus, jangan takut ada Tuhan Yesus, jangan takut ada Tuhan Yesus, kan gitu ya. Akhirnya dia tuh bilang, Tuhan tuh selalu menyertai ya. Nah, terus pertanyaan dia lanjutannya gini, terus Tuhan Yesus boboknya kapan, Pak? Nah, ini menarik ya, saudara ya. Kan selalu menyertai berarti nggak bobok, ya, betul juga ya. Itu kan logika dia. Terus dia tambah lagi, terus makannya kapan? Berarti Yesus itu puasa ya. Oh, saya kaget lagi, bahas Yesus puasa kan gitu ya. Terus saya bilang, aduh jawab apa? Tadi Pak Leon tanya jawabannya apa ke anak saya. Saya belum jawab sampai sekarang. Enggak ya. Saya cuma bilang, dia adalah Tuhan. Dia enggak kayak kita manusia. Ini jawaban seperti khotbah ini kan. Tapi dia mungkin belum ngerti konsep itu kan. Lalu kemarin dia tanya lagi, berarti Tuhan menjaga teman-teman Fanya juga ya. Loh siapa temanmu? Dia sebutin nama temannya satu-satu. Kemarin malam ini waktu saya persiapan ini, dia sebutkan nama tetangga, sebutkan nama teman di kompleks, sebutkan nama teman sekolahnya. Jadi dia bilang berarti Tuhan menyertai semua ya. Saudara, kalau pikiran manusia ya memang bingung kan. Apa bisa Tuhan menolong semua? Ini kan contoh sederhana kan. Kalau kita masih mempertanyakan Tuhan, ya mungkin ya seperti anak-anak ini kan saudara. Tapi saya yakin di dalam perjalanan iman saudara sebagai orang yang sudah dewasa, sudah bertumbuh, kita lihat kok kebesaran Tuhan. Kita tahu dia melampaui semua hal. Dia bisa memberikan hal-hal yang kita nggak pernah bisa pikirkan sebelumnya. Dan dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi, saudara. Tidak bisa dibatasi ruangan ini, tidak bisa dibatasi dunia ini. Karyanya begitu besar melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Saudara, ketika kita melihat siapa Tuhan kita, saudara. Akhirnya bukankah ayat ini menjadi jelas? Tadi kan bilang Tuhan Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Makanya lalu dilanjutkan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara, karena dia adalah Tuhan, pemilik segalanya. Ya nggak mungkin kita boleh meragukan kekuatan Tuhan kan saudara. Dia bukan Tuhan yang akan tertidur karena dia nggak dibatasi waktu, saudara. Dia nggak butuh jam tidur kan kira-kira gitu ya, saudara. Kita yang butuh, kita dibatasi oleh waktu ini kan, saudara. Dia juga bukan Tuhan yang dibatasi oleh satu wilayah, tapi dia bisa melakukan melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Tapi saudara, bukankah seringkali kita yang sok tahu kan, saudara. Kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita yang lupa kalau kita cuma bisa mengandalkan Tuhan karena cuma Dia yang tidak akan menjadi lelah dan tidak lesu. Dan Dia tahu semua dengan detail sampai ke depan sana, saudara. Saudara, kadang banyak orang kan pusing dengan hidupnya. Kalau sekarang penyakit yang tren itu kan apa sih, saudara? Asam lambung kan gitu ya, saudara. Karena stres kan. Terus nanti ke dokter, jangan mikir apa-apa. Oh ya nggak bisa, hidup kok nggak mikir kan gitu, saudara ya. Tapi kan kayak, saudara lihat ya, manusia mengandalkan diri, itu kan kayak lama-lama lelah, lama-lama pusing, lama-lama kayak
Aku bisa apa? Kadang kenapa kita perlu beribadah seperti ini kan restnya itu kan saudara. Kita merasakan ketenangan, kita boleh membawa kekhawatiran kita. Kalau di Filipi itu kan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Itu kan luar biasa kan saudara. Ketika kita pusing-pusing cuma serahkanlah kekhawatiranmu. Bukan masalahnya selesai, tapi sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, rancangan Tuhan jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Kita sudah capek memikirkan sampai ke depan sini Tuhan bisa pikirkan, berikan jauh, lebih jauh dari apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Kadang manusia merasa lebih tahu dari Tuhan, saudara. Tadi pagi saya juga cerita hal ini, saudara. Dulu waktu masih sekolah teologi, kami mahasiswa tuh wajib ngajar sekolah minggu. Jadi 2 tahun pertama tuh ngajar sekolah minggu, belum weekend ke gereja. Jadi sekarang kan ada mahasiswa saat datang ke gereja itu baru semester 5, baru ke gereja-gereja. Sebelumnya hanya ngajar sekolah minggu. Saya tuh ngajar di satu pos yang hampir ditutup gitu ya saudara. Jadi kami selalu tiap minggu tuh pembahasannya posnya ditutup kapan gitu ya. Karena gurunya tuh 3, yang datang tuh 1 saudara. Satu aja tuh nggak rutin, jadi bayangkan tiap kami datang bawa gitar, nanti yang main musik siapa, MC-nya siapa, yang cerita siapa, sampai rumahnya duduk nggak ada anaknya sampai pulang, saudara. Loh kan rencana manusia yang dipikirkan apa, saudara? Ya tutup aja kan. Dan ketika ngomong tutup, boleh percaya apa enggak, kami itu seneng, saudara. Akhirnya terbebas dari penderitaan ini kan, kayak, aduh, ini pelayanan yang menyedihkan kan gitu ya, kayak kalau bisa wis sedang ditutup gitu ya. Capeknya tuh bukan gini, kalau ngomong senengnya santai ya santai, saudara. Datang yang lain ngajar, yang di pos-pos lain kita kan santai-santai toh kan. Dan gitu posnya tuh dekat mall gitu kan, di arah Yamal itu kan dekat. Nah jadi kami pulangnya paling malam bukan karena ngajar tapi karena ke mall, kira-kira gitu saudara. Enak, kami pun mikir wah segera ditutup nggak ada beban lagi. Tapi saudara minggu depannya itu kalau nggak salah, kalau minggu depan sudah nggak ada orang, minggu depannya ditutup aja. Hari kami datang, tiba-tiba muncul anak-anak ke pos itu, saudara. Yang satu saya ingat itu cewek naik sepeda pakai kacamata hitam, ini betulan, saudara. Didorong sama mamahnya. Terus kita bingung, anaknya siapa kan gitu, saudara. Ini betulan, saudara. Kami nggak pernah mikir itu anaknya siapa. Terus kok ya kejadiannya lumayan seru kan. Muncul pakai kacamata hitam lagi. Dikirimkan dari siapa kan gitu ya. Kayak muncul aja kok sangar gini ya. Terus ada anak lain datang hari itu saya lupa. 4-5 orang datang ke sekolah minggu. Ternyata mereka tuh sudah diajak tapi minggu-minggu sebelumnya tuh nggak pernah datang gitu ya. Saudara, lihat ya, waktu Tuhan itu nggak bisa dipahami. Rancangan Tuhan nggak bisa dipahami. Kenapa kok Tuhan kirimkan orang bahkan pas hari itu kan saudara. Ketika kami sudah merasa ini sudah nggak ada yang kami bisa perjuangkan lagi saudara. Muncul anak yang saya nggak pernah lupa wajahnya sampai sekarang saudara. Karena itu betul-betul kami itu kayak melihat ini dikirim dari Tuhan gitu ya saudara. Kayak muncul bahkan ya unik lagi modelnya kan berkacamata hitam. Atau senyum-senyum di depan rumahnya itu saudara. Kan kayak wah ada malaikat datang kan gitu saudara. Kayak wah akhirnya sekolah minggu itu berjalan untuk berapa tahun kemudian gitu ya. Lalu saya mulai melihat Tuhan pun siapkan banyak hal ketika saya melayani di sekolah minggu itu saudara. Saudara sebelum sekolah minggu itu sepi, sekolah minggu itu cukup ramai. Saudara tahu hari pertama saya ngajar sekolah minggu di pos itu saudara. Jadi saya masuk saat background saya pelayanan mahasiswa di Petra, saya nggak pernah melayani sekolah minggu saudara. Waktu saya datang pertama kali melayani saudara tahu yang terjadi apa? Anak di kelas saya itu tahu-tahu buka baju saudara. Itu hari pertama melayani. Terus lari, terus yang lain tambah heboh kan. Wow, lari. Terus akhirnya saya tuh ditinggal semua anak saudara. Jadi saya duduk sendiri, semua anak tuh pergi. Itu hari pertama saya ngajar sekolah minggu di tempat itu saudara. Terus saya sudah, wah kalau mungkin orang yang sudah nangis kan saudara. Ini hari pertama ngajar mungkin sudah menyalahkan hidup kan. Saya tidak akan ngajar sekolah minggu lagi seumur hidup saya kan mungkin gitu kan saudara ya. Saya akan benci anak-anak mungkin kan gitu saudara. Tahu saudara mereka datang, wah jawaban doa cepat sekali kan gitu kan. Mereka datang cuma bilang apa? Kak belum doa tutup gitu ya. Loh mau minta doa tutup saudara bayangkan. Terus pergi lagi lari-lari lagi gitu ya. Tuhan terima kasih ujian mental pertama ngajar sekolah minggu. Makanya sekarang kalau lihat anak ini nakal enggak saya pernah ditinggal, pernah ada yang buka baju kan gitu ya.
Terus besoknya pindah kelas satunya, itu tadi saya juga cerita, 3 anak di kelas itu, saudara. 1 hiperaktif, 1 autis, 1 yang biasa, saudara. Jadi ngajar tuh bingung, saudara. Yang 1 tuh, yang hiperaktif tuh nggak iso diem. Dia seneng bersih-bersih, saudara. Jadi sepanjang kelas sekolah minggu dia tuh nyapu kelas, saudara. Enak ya, saudara ya. Terus yang autis itu seneng stop kontak dan kabel, saudara. Wah, jadi megang stop kontak, kami lari teriak gitu ya. Jadi ngajar tuh 1 di pelukan saya, 1 nyapu, nah 1 tok yang duduk di depan saya, saudara. Jadi hari ini kita belajar ini sambil megang gini, sambil ngeliat yang nyapu kan gitu, saudara. Tapi hari ini kalau saya cuma lihat, Tuhan titipkan gak kebetulan. Beberapa waktu yang lama, saya sekarang di Elion Palma, Tuhan titipkan ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus di sekolah minggu kami. Saya cuma kadang berpikir ini rancangan Tuhan, ini cara Tuhan memproses saya yang saya nggak ngerti itu untuk apa. Mungkin saya juga bisa, kok kayak gini sih Tuhan. Sekarang mungkin ujian mental, ujian nyalinya gitu ya. Jadi saya tahu kalau ada orang, wah ini nakal, enggak, saya sudah ketemu segala model kan gitu ya. Cuma di dalam berapa tahun di pos itu, saudara. Saudara, Tuhan bisa melakukan jauh melampaui yang kita bisa pikirkan. Akhirnya, saudara, yang kita jalani itu apa sih, saudara? Kita hanya bersandar bergantung kepada Tuhan. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, di dalam segala kelemahan kita, keterbatasan kita, Tuhan yang besar itu, dia cuma bilang, ya aku loh Tuhan yang kuat itu. Di sini bukan tadi kan waktu, kok kamu gak adil? Sudah, lihat aku tuh Tuhan yang selalu menyertai kamu, aku yang tidak dibatasi itu, aku Tuhan yang sangat berkuasa. Ini kan bukan langsung kayak, oke, kalau kamu habis ini, segera ini ya, kamu akan enak, kamu akan jalan itu, enggak. Lihat aku, percayalah kepadaku, kekuatan itu didapatkan karena kamu hanya bergantung kepadaku. Saudara, satu ilustrasi yang menarik untuk ayat ini ada yang gambarkan, penyertaan Tuhan itu digambarkan seperti anak kecil yang digandeng oleh ayahnya gitu ya. Ini dalam konteks yang saya baca ini kebetulan di luar negeri, jadi yang rumahnya kayak di pedesaan. Jadi waktu dia jalan, papanya ini kan gandeng anaknya. Lah anaknya ini waktu digandeng, tangan yang satu kan megang papanya kan. Tangan yang satu itu metik buah-buahan gitu ya, metik strawberry, blueberry sambil, pokoknya kan anak kecil kan gitu ya, satu digandeng, yang satu kan wis ngapain aja kan. Kalau sekarang apa ya? Mecahin barang kayak. Sekarang kan tangannya pokoknya kemana-mana kan, bisa ngambil. Tapi gambarannya tuh gini, tangan yang satu tuh tetap beraktivitas, kita tetap menjadi diri kita sendiri, tapi kan bapaknya tuh siap narik kan, betul kan? Kalau ada apa-apa kan dijaga kan. Tapi kan kita dibiarkan berjalan di dalam genggaman tangan Tuhan itu. Saudara, kekuatannya itu dari mana? Ada Tuhan yang memegang kita kan. Coba bayangkan kalau itu tuh lepas, gandengan itu lepas. Berarti kan kita itu jalan sendiri kan. Tapi saudara, sekarang tuh kekuatannya hanya karena kita bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak dibatasi, yang kekuatannya pun tidak akan hilang. Saudara, ayat ini sangat jelas ya. Itu janji Tuhan bagi kita, saudara. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Mazmur 107 ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bila mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, kita punya Tuhan yang hanya kepadanya kita boleh menyerahkan hidup kita. Sama seperti waktu Yesus kalau di Matius 8 meredakan angin ribut. Yesus tidur, murid-muridnya panik. Yesus bilang, mengapa kamu takut dan kamu kurang percaya? Dan Yesus menghardik angin itu lalu danau itu menjadi teduh. Saudara, itu loh Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan kita yang akan memberikan kekuatan, bagian kita itu cuma menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan itu. Yang harusnya kalau murid-murid waktu itu gagal, mereka panik, mungkin harusnya kita ikut tidur kan gitu ya saudara ya. Di dalam ketenangan itu kan.
Yesus tidur, kita ya, oke aku percaya kok. Nanti Yesus akan meredakan angin ini kan. Aku percaya dia berkuasa atas angin ribut ini dan sekarang aku masih harus berjuang, aku masih harus menjalaninya ya. Aku lakukan bagianku sampai waktunya. Tuhan akan bekerja kan. Sampai waktunya Tuhan bekerja. Dan angin ribut itu ditenangkan. Saudara, di dalam segala keadaan hidup kita, saudara, dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tapi saudara sebagai manusia berdosa mungkin yang jadi masalah, tidak mudah untuk betul-betul bergantung kepada Tuhan. Saudara, gambaran di sini menunjukkan realita ya saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, gambaran ini enggak kebetulan saudara. Ketika berbicara orang muda itu digambarkan orang yang masih di dalam puncak kekuatannya saudara. Orang yang di dalam puncak kekuatannya pun dikatakan dia bisa menjadi lelah dan lesu. Lalu teruna itu adalah orang pilihan. Jadi dari anak-anak muda ini dipilih lagi, orang pilihan pun bisa jatuh tersandung. Saudara kalau lihat ya, manusia sehebat-hebatnya pun kan bisa gagal kan. Itu kan gambarannya seperti itu saudara. Meskipun anak muda, sekarang anak muda banyak yang apa istilahnya anak muda jompo gitu ya, kayak bawanya juga minyak angin sama kayak orang-orang dewasa kan gitu ya saudara ya. Kadang saya juga sungkan, saya ini hobinya gosok-gosok minyak gitu saudara. Sampai berapa kali nih, Pak Davi pakai minyak apa? Waduh, ternyata umur saya sudah umur bau minyak ya saudara. Bukan bau wangi gitu ya. Tapi akhirnya saya sadar manusia pun lama-lama menjadi lemah dan terbatas kan. Saudara, kita nggak bisa terus menjadi orang yang aku selalu punya ide kok, aku selalu tahu jalan keluarnya. Saya yakin di dalam hidup kita ada banyak titik di mana aku nggak tahu harus melakukan apa. Aku tidak tahu lagi jalannya seperti apa. Akhirnya betul-betul bukankah kesadaran itu membuat kita ingat kita terbatas, cuma Tuhan itu yang kuat. Saudara, sekuat apa sih kita saudara? Saya bersyukur ya. Anak saya kalau malam doa tuh dia tahu papa mamanya sudah cukup tua kan gitu ya. Pokok doa yang selalu dia masukkan supaya mama tidak boyok saudara itu tiap malam saudara. Itu pokok doa yang paling menyenangkan. Nah terakhir ini lumayan saudara. Enggak cuma mendoakan tapi dia ikut mijeti kita. Enak saudara ya. Jadi dia selalu bilang ayo papa balik. Terus dia duduk di atasnya dipukul-pukul saudara. Itu tiap malam. Enak pak? Oh, enak gitu ya. Tapi sebentar toh. Habis itu lompat-lompat gak jelas lagi gitu ya saudara ya. Tapi saya cuma lihat gini. Ya sadar anak ini. Papanya boyok gitu ya. Kadang saya bilang, aduh capek nak. Dia mau ngajak lari-lari, lompat-lompat. Dia lompat sendiri, kita melihat sambil lemes gitu ya. Enggak, saudara. Itu manusia kan saudara. Tapi Tuhan kita kan enggak seperti itu. Yang bisa lemah, yang bisa akhirnya kita capek. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang ketika kita bersandar kepadanya. Saudara, yang menarik di ayat ini pun satu bagian yang terkenal. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, kata menantikan ini bukan cuma diam. Tapi sabar menunggu apa? Tadi Tuhan kan tidak dibatasi oleh waktu kan. Menunggu waktunya Tuhan. Menanti ini yakin kalau Tuhan akan tahu waktu yang terbaik untuk hidupnya. Lalu dia juga dari kata menanti ini selain sabar juga ada unsur ini. Kepastian di dalam pengharapan. Jadi kayak menanti dengan pengharapan. Atau ada yang terjemahkan pengharapan yang dinantikan gitu ya. Ini sebenarnya sama kan sense-nya saudara. Jadi menantikan pengharapan itu atau pengharapan yang memang dinantikan. Di dalam menanti itu aku tahu ada kepastian. Kenapa? Karena ada Tuhan yang gak lelah itu. Ada Tuhan yang berkuasa atas zaman ke zaman, yang berkuasa atas segalanya. Dan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, makanya ayat ini yang menarik kalau dilanjutkan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, akhirnya ketika berbicara Raja Wali, saudara, seringkali kan kita hanya ambil ayat ini mungkin saudara ya. Kita harus semangat, kita itu seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan dari Tuhan. Saudara, kenapa ini saya sampaikan hanya di bagian belakang dari khotbah ini kan saudara? Karena kita harus tahu siapa Tuhan yang memberikan kekuatan itu saudara.
Raja Wali itu terbang tinggi bukan dengan kekuatannya, tapi kekuatan angin yang dia juga pakai. Makanya model sayapnya kan beda kan saudara, bukan yang ngepak-ngepak gini kan saudara ya. Tapi dia memanfaatkan dorongan itu juga untuk bisa terbang lebih tinggi saudara. Kita ketika tahu siapa Tuhan kita, maka kita akan terbang seperti Raja Wali itu saudara. Kita tidak akan bisa dihentikan karena kekuatan dari Tuhan itu membuat kita kuat. Kalau di tema kita menghadapi badai itu saudara, kita kuat, kita melampaui badai itu dengan kekuatan dari Tuhan saudara. Ada satu kutipan dari Spurgeon, berdoa berarti terbang dengan sayap Raja Wali di atas awan dan masuk ke surga yang cerah tempat Tuhan bersemayam. Saudara, ini gambaran yang menarik. Artinya kita itu punya Tuhan. Kalau ngomong menembus surga itu kan kayak ini tuh kekuatan yang di luar kekuatan manusia kan saudara. Kalau kita doa, kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, pernah gak sih mikir Tuhan kita itu sebesar itu saudara? Tuhan yang kalau di surga itu kan berarti melihat semua, dia Tuhan yang tahu semua jalan hidup kita. Benar gak sih kita yakin kuasa Tuhan itu saudara? Waktu di Elion Palma ngurus izin ya saudara, kami pernah diskusinya nih, diskusi manusia nih selalu topiknya gini saudara. Kok lama? Ayo minta tolong ini, wah ini kita kenal no ini, itu betul saudara. Kami pernah ada diskusi itu karena sudah sedikit nyerah gitu ya. Terus kita juga bilang susah ini kena ini, nanti kena ini, kita harus cari orang yang lebih kuat lagi. Tapi saya ingat satu orang pengurus di Palma bilang gini, loh kita kan punya Tuhan yang lebih besar dari semua ini. Saudara, betul saudara. Jawaban hari itu saya nggak pernah lupa, itu yang membuat akhirnya kami terus berjuang saudara. Cuma jawaban itu loh saudara yang kadang kita betul lupa kan. Kita merasa yang terlihat ini tuh sudah sulit. Ini ada Tuhan yang lebih besar dari itu saudara. Ketika kita lihat mungkin anak kita, aduh kok sulit kan gitu ya. Ada Tuhan yang lebih tahu tentang anak kita daripada kita kan saudara. Yang bisa memakai dia menjadi anak yang luar biasa. Saudara, kalau kita yang sudah dewasa atau remaja, pemuda, noleh hidup kita waktu kecil paling juga bisa geli sendiri kan ya saudara ya. Dulu modelku kok koyok ngono kan gitu ya saudara ya. Saudara boleh percaya enggak kalau hari ini saya khotbah itu saya bersyukur saudara. Saya masuk SD itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis saudara. Mama saya sudah panik saudara. Anak SD kalau enggak bisa apa-apa itu bayangannya apa sih saudara? Bahkan kalau ngomong aja hurufnya ketuker-tuker semua saudara. Beneran, saya tuh masuk SD di dalam kondisi keluarga saya sudah rodok khawatir gitu. Suram ya hidupnya gitu saudara. Sudah beneran nih orang tua saya cerita kok. Pokoknya saya masuk SD ku tanpa harapan gitu. Karena teman saya sudah bisa macam-macam, saya tuh nggak bisa gitu ya. Tapi habis itu ngomongnya mulai pinter, malah cerewet, kebanyakan ngomong ganti dimarahi karena banyak ngomong saudara. Terus malah seneng baca. Sejak saya bisa membaca tuh saya baca terus saudara. Siapa yang pernah tahu itu kan saudara? Mungkin waktu kecil cuma dianggap nakal, ya karena anak dulu kan nggak ngerti. Tapi kita sekarang loh saudara, apakah itu bukan karena Tuhan itu yang boleh mengerjakan semua hal besar dalam hidup kita, saudara. Yang boleh membuat kita menjadi seperti kita sekarang, saudara. Saudara, ada banyak hal yang mungkin sederhana kok, saudara. Waktu saya nganter anak saya sekolah pertama tuh, saudara. Anak saya kan masuk umurnya paling kecil, saudara. Saya tuh takut dia tuh ketabrak, dia dipukul, kan gitu, saudara. Namanya orang anaknya ya satu toh, ini kan takut toh. Kadang pulang ya memang ceritanya gak gitu. Kemarin ini baru berapa hari lalu. Tadi Fanya dipukul, masuk di sekolah Elion ada pukul-pukulan. Beneran enggak? Ternyata dia baru suka ngarang skenario gitu saudara. Kayaknya enggak dipukul sih. Mana bekasnya? Ini merah. Enggak ada yang merah kok. Aduh. Kadang saya bilang, kalau kamu sering ngarang nanti kita enggak percaya. Terus besoknya lagi, tadi nabrak prosotan. Terus jatuh. Wah, jatuhnya mantep lagi diberagakan gitu ya. Enggak mungkin, misnya enggak bilang kok. Misnya enggak lihat gitu ya. Waduh. Itu kan isinya apa enggak khawatir kan gitu ya saudara. Tapi ya mau tak lihati terus. Titip CCTV-nya sekolah, saya minta akses kan ya enggak mungkin saudara. Saya kadang cuma berpikir ya udahlah. Terus mulai ya itu kan dari playgroup, tahu-tahu info ada lomba baca puisi Mandarin kalau sekolah Elion, yang anaknya di Elion pasti tahu kan. Lah anak saya lu enggak pernah dilesi Mandarin, saya ngomongnya bahasa Jawa dan Indonesia kan saudara. Tahu-tahu puisi Mandarin. Terus saya tuh enggak yakin iso apa enggak gitu. Jadi itu enggak les sama sekali, saya enggak pernah ngajari. Akhirnya kamu pernah diajari ini, karena misalnya ngirimi videonya kan. Oh iya bisa, wah bisa. Saya tuh sampai kaget. Akhirnya dia
baca puisi di depan saya sama istri, kami yang bingung gitu ya. Kok bisa? Saudara, betulan dia survive gitu kan. Kayak kok bisa gitu ya. Ini besok berapa hari lagi ada lomba lagi, baca puisi lagi saudara. Dari kemarin sudah baca terus yang Fanya tahu artinya? Enggak. Terus dia tanya, Papa tahu enggak? Ya enggaknya. Jadi kami hanya senyum-senyum tok, nggak ngerti dia ngomong apa. Dia juga nggak tahu kan, anak TK ya nggak ngerti artinya juga kan. Terus ya pokoknya nanti pelan-pelan ngomongnya ya, yang bener ya. Itu kan sederhana tuh saudara. Kadang itu kan di luar kekuatan kita. Waktu lihat dia berproses tiap hari itu saya cuma tahu ada Tuhan yang bahkan nanti akan terus menjaga dia, akan terus memimpin dia. Ada waktunya mungkin saya sudah nggak bisa ikut campur terlalu banyak kan. Yang anaknya lebih gede-gede, pasti sudah. Apalagi yang ada di luar negeri, yang ya cuma ada Tuhan yang besar. Yang mungkin sekarang dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesulitannya, pergumulannya, mungkin tidak seperti anak yang lain. Saudara, ada Tuhan yang besar saudara. Termasuk untuk gereja kita, termasuk untuk keluarga kita, hidup kita saudara. Saudara, kalau boleh disimpulkan, di dalam segala keadaan hidup kita saudara, fokuslah kepada Tuhan. Dia yang sangat mengenal dan mengasihi kita. Menantikan Tuhan berarti sabar karena yakin dia tahu waktu yang terbaik untuk kita. Dan kita yakin kalau dia adalah Tuhan yang berkuasa dari zaman ke zaman, Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat, dia yang akan memberikan kekuatan. Sehingga kita bukan hanya bertahan saudara. Tapi kalau lihat Raja Wali ini ya saudara, satu hal yang indah yang saya ingin betul-betul kita pikirkan dengan sungguh-sungguh apa sih saudara? Ayat ini sebetulnya bukan nyuruh kita cuma bertahan saudara. Tapi seperti Raja Wali yang terbang itu kan saudara. Saudara, badai hidup kita ini bukan sekedar sekarang kita itu cuma gini. Yang penting aku bertahan. Sama kayak anak saya tadi, doa saya dulu cuma gini. Yang penting anak ini bertahan, iso lancar aja sekolahnya sudah cukup gitu ya. Waktu saya persiapkan ini saya berpikir, Tuhan mau lebih dari itu saudara. Karena kekuatannya kan kekuatan yang begitu besar. Dia yang membawa kita terbang saudara. Sekarang untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita saudara. Kita itu bukan cuma nembus badai, bukan cuma gini, badai dipegangi sama Tuhan nanti aku lewat. Selesai lewat, oke aku tidur. Enggak gitu kan saudara. Tapi terbang tinggi dan kalau saudara lihat ayat yang terakhir itu, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berarti ini apa sih saudara? Sudah tidak ada yang bisa menghentikan lagi kan saudara. Sudah tidak ada yang bisa menghentikan langkah orang-orang percaya yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau terus di dalam genggaman tangan Tuhan itu saudara. Kita mau terus terbang bersama dengan Tuhan. Saudara, setiap kita pribadi demi pribadi, Tuhan punya rancangan yang besar, saudara. Ini kan untuk kita semua kan, saudara. Saudara kan dibawa terbang. Di tempat pekerjaanmu mungkin sekarang sedang bergumul. Kita bukan hanya semoga krisis ini bisa lewat. Enggak, saudara. Aku rindu kalau Tuhan berkati pekerjaanku, aku bisa berdampak lebih besar untuk lebih banyak orang. Gereja ini mungkin juga bukan, aduh yang penting sudahlah jemaatnya nggak pindah ya wis cukup, nggak saudara. Ini kursi kosongnya masih agak banyak ya saudara ya. Nggak rencana diisi semua saudara. Ya kan jangan cuma, oh sudah banyak kok. Ya banyak. Ini bukan banyak-banyakan jumlah yang duduk saudara. Tapi lebih banyak orang yang dengar firman Tuhan, yang dimuridkan. Ya kan saudara. Mungkin untuk keluarga kita, mungkin ada hal yang lebih. Anak kita mungkin bukan sekedar pinter tapi Tuhan bisa pakai untuk melakukan hal yang lebih besar yang mungkin kita nggak bisa lihat sekarang kok saudara. Ya mungkin masih lama yang mungkin kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan tadi kan nggak dibatasi oleh waktu kan saudara. Tuhan yang akan berkuasa dan Dia yang mau memakai kita saudara. Saudara, paling terakhir saya tuh berapa kali tadi waktu persiapan tadi pagi itu terngiang-ngiang lagu ini saudara. Kalau saudara pernah tahu lagu ini gak? Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Pernah dengar lagu ini gak saudara? Saya dulu gak pernah dengar saudara. Saya dengar lagu ini kalau ke Medaeng saudara. Jadi ini lagu favorit yang dinyanyikan di gereja Efesus di Medaeng. Dari Alun Satelit kan tiap bulan ke sana saudara.
Mereka kalau nyanyi ini teriak, kenceng, angkat tangan semua, saudara. Mereka masih ada di penjara, saudara. Tapi setiap saya ke sana tuh saya merasakan betul-betul Tuhan itu hadir di tempat itu. Wajah mereka itu wajah orang yang punya pengharapan, saudara. Ini kalau ayat ini pas, mereka itu kan menanti jadwal keluar kan, saudara ya. Jadwalnya pulang kan. Tapi mereka itu menanti bersama dengan Tuhan. Lihat wajah mereka itu wajah. Aduh, kadang ini bukannya apa ya, saudara. Di gereja kadang nggak nemu wajah kayak gitu, saudara. Wajah yang betul-betul tahu semua itu perlu kekuatan dari Tuhan. Saya berapa kali kalau sharing Medaeng, bukan berarti gini kan. Kalau kita mau gitu berarti masuk Medaeng dulu kan, ya nggak gitu kan, saudara ya. Tapi kan kita sama, kita nih siapa sih? Kita sebetulnya kan sama. Aku tidak bisa ngatur hidupku, aku nggak tahu masa depanku, dan aku menantikan Tuhan bekerja itu kan. Menantikan Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Saudara, waktu dengar mereka nyanyi itu saya selalu betul-betul tersentuh ya. Lalu bait yang selanjutnya, kukan bertahan di dalam tekanan. Oh, itu kan di dalam tekanan tadi kan. Saudara, kalau ayat yang tadi ada letih dan lesu, saudara. Yang lelah itu berbicara dari dalam kita, kalau lesu itu berbicara dari luar, saudara. Mungkin kita akan nemui tekanan, tapi kita nggak akan menjadi lesu karena kekuatan dari dalam itu tidak akan pernah hilang. Dari Tuhan itu akan membawa kita terus bertahan. Lagu itu katakan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara siap ke sana, saya pasti ngajak ngobrol pengurusnya, ngajak ngobrol orang-orang, mereka tuh betul-betul orang yang kalau ketemu tuh nggak ngomel, saudara. Jarang ketemu orang di sana tuh ngomel, saudara. Yang ada tuh ya cerita, yang ada malah dengan kekuatan mereka. Oh ya, sekarang gereja ini seperti ini. Yang ada itu wajah-wajah yang penuh pengharapan, saudara. Saudara, bukankah kita sebetulnya dalam keadaan yang sama sebagai manusia berdosa ini kan? Kita cuma mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita mungkin berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Yesus selalu menopang kita bertahan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Bahkan akan terbang lebih tinggi. Pekerjaan Tuhan yang besar boleh terjadi. Lewat diri kita, lewat keluarga kita, lewat gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah kelemahan kami, keterbatasan kami. Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang tidak dibatasi. Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, pemilik segalanya. Tuhan itulah yang sangat mengasihi kami. Menebus kami, membuat kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan yang sama mempercayakan kepada kami untuk boleh melayani, untuk boleh tinggal di dunia ini menjadi saksi-Mu, untuk boleh menjadi murid-Mu. Biarlah kami sadar inilah kami yang hidup hanya karena anugerah Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan ini, di tengah segala hal yang harus kami hadapi, biarlah kami yakin kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ketika kami menjadi lelah, Engkau tidak pernah lelah. Ketika kami menjadi lesu, Engkau tidak pernah lesu. Kekuatan yang baru terus diberikan kepada kami. Kami rindu Tuhan. Kami yang tahu betapa berharganya hidup kami. Kami mau menjadi Raja Wali yang terbang bersama dengan Engkau. Bukan hanya melewati badai, tapi terbang tinggi melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kuatkan setiap kami. Biarlah di tengah segala pergumulan hidup kami. Seperti firman Tuhan ini katakan. Kami terus berlari dan tidak menjadi lesu. Kami terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena kami selalu menanti-nantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit.